Dan Allah Subhanahu wa taala sering kita sebutkan punya sifat cemburu. Allah tidak mau kita palingkan hati kepada selainnya. Mungkin kita kalau sebutkan sifat cemburu Allah mungkin kurang bisa terbayang. Mungkin kalau kita umpamakan, kita analogikan dengan cemburu seorang laki-laki kepada istrinya, mungkin baru bisa dibayangkan. Seorang istri bersama suami tapi hatinya ke laki-laki lain. Kira-kira gimana sikap kalian? Aman-aman aja, santai, enggak apa-apa kok. Ini cemburu, kita cemburu gak? Istri kita sih, tapi yang dia ceritakan teman kita. Jangankan cerita lawan kita, cerita teman kita marah. Teman akrab sama kita, begitu istri sama kita sering ceritakan, Masya Allah bang, di bulan tuh gini. Gimana kira-kira perasaan kita? Teman, bukan cerita musuh, apalagi musuh. Diceritakan kebaikan, sehingga condong hatinya ke sana. Kira-kira apa yang terjadi? Banyak orang bunuh istri gara-gara cemburu. Dibunuh istrinya. Allah punya sifat cemburu. Allah tidak mau hati kita palingkan kepada selainnya. Allah ciptakan kita untuk kita sebagai hambanya. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya, untuk murnikan ibadah hanya kepadanya. Jangan palingkan sedikit pun. Berdiri untuk Allah. Allahu Akbar. Tapi hatinya ke samping. Ini ada bos saya di samping. Saya ingin perindah ucapannya. Bukan untuk Allah. Allah nggak butuh seperti ini. Kita hamba Allah. Makanya wajar Allah marah kalau seandainya kita palingkan ibadah kepada selainnya. Makanya di antara bentuk kenapa Allah sangat begitu tidak mengampuni dosa syirik. Karena dosa syirik ini adalah berlawanan dari tujuan Allah ciptakan kita. Allah ciptakan kita untuk beribadah. Memurnikan ibadah untuknya. Tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Baik itu syirik besar memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ataupun riya dalam hati. Ada keinginan dunia yang dia ingin dapatkan dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini sangat manjur, sangat mujarab dan sangat laku. Orang menampakkan kesalahan depan manusia. Laku sekali. Semua orang akan menganggap ibadah, dan kemudian dunia pun akan datang kepada dia, pujian segala macamnya. Tujuannya bukan untuk Allah, tapi dia untuk dunia. Apakah Allah ridha seperti ini? Cemburu, Allah punya sifat cemburu. Jangan main-main. Jangan kita palingkan sedikit pun ada riya dalam ibadah. Allah tidak mau terima. Apalagi beribadah kepada Allah, besok beribadah ke kuburan, minta kuburan. Ada apa ini? Kenapa manusia seperti ini? Karena kebodohan mereka, tidak tahu tentang tauhid. Diajarkan tauhid, mereka tidak mau belajar. Kemudian ada para orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid, berupaya untuk menghalangi manusia dari dakwah tauhid, dari penjelasan tentang tauhid, bagaimana seharusnya seorang hamba beribadah kepada Rabb-Nya. Ini tanggung jawab mereka. Kita ingin jelaskan kepada kaum muslimin bagaimana hak Allah yang wajib kita tunaikan. Di antara perkara yang Nabi tanyakan, ya Mu'ad atadri ma haqqullahi 'ala, wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya? Kalau Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lihat, ini yang Nabi tanyakan. Hak Allah atas hambanya ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya wajib bagi mereka menyembah Allah semata, tidak boleh dia palingkan ibadah kepada selain Allah sedikit pun. Ini hak Allah. Ini yang kita ingin sampaikan. Ini yang ingin kita ajarkan. Apa itu tauhid? Apa itu syirik? Enggak lebih dari itu.